Sejak debutnya di medan Perang Dunia Pertama, tank telah menjadi simbol dominasi di pertempuran darat. Pada masa itu, kendaraan baja ini dibedakan berdasarkan fungsi. Tank berat untuk menghancurkan pertahanan musuh, tank ringan untuk mobilitas cepat, dan tank sedan yang mencoba menyeimbangkan keduanya. Tank berat membawa lapisan baja tebal serta meriam besar yang mampu menembus bunker lawan, sementara tank ringan mengorbankan perlindungan demi kelincahan, ideal untuk manuver cepat. Namun, konsep ini berubah total pada tahun 1945, ketika Inggris memperkenalkan Centurion, tank yang memadukan kekuatan, ketahanan, dan kecepatan dalam satu platform. Dari sinilah lahir istilah Main Battle Tank, MBT, kendaraan tempur universal yang menggantikan hampir semua klasifikasi sebelumnya. MBT menjadi tulang punggung pasukan darat di seluruh dunia, mengandalkan mesin bertenaga tinggi, lapisan komposit, serta mobilitas luar biasa di berbagai medan pertempuran. Di pihak timur, Rusia mengandalkan T-90, kebanggaan industri pertahanan mereka. Tank generasi ketiga ini dikembangkan pada akhir era Soviet, dirancang untuk menggantikan seri T-64, T-72, dan T-80 yang lebih tua. Proyek T-90 dimulai pada 1986, dan prototipe pertamanya diuji 3 tahun kemudian. Menggunakan basis desain T-72 yang lebih ekonomis, T-90 berhasil menggabungkan efisiensi produksi dengan ketangguhan tempur. Pada 1992, tank ini resmi masuk dinas aktif militer Rusia. Popularitasnya meningkat drastis ketika India menandatangani kontrak pembelian besar pada 2001 dan memperoleh lisensi produksi lokal. Versi ekspor T-90S yang dikembangkan India dilengkapi mesin P-92S2 dan kubah dengan perlindungan reaktif yang lebih kuat. Keberhasilan ini mendorong Moskow memperbarui versinya sendiri dengan meluncurkan T-90A, varian dengan mesin 1000 tenaga kuda, sistem bidik Buran M, serta lapisan ERA, Explosive Reactive Armor, 5 lapis yang meningkatkan ketahanan terhadap proyektil kinetik. Kombinasi armor komposit, sistem pertahanan aktif, dan desain profil rendah membuat T-90 menjadi salah satu tank paling ditakuti di dunia. Senjata utamanya adalah meriam 125 mm 2A46M, mampu menembakkan amunisi penembus baja, fragmentasi, dan rudal anti-tank berpemandu. Dengan sistem pemuat otomatis, T-90 dapat menembakkan peluru setiap 5-8 detik tanpa bantuan tambahan dari awak. Ketangguhan T-90 pertama kali teruji di konflik Dagestan pada 1999, di mana satu unit dilaporkan tetap berfungsi setelah menerima 7 hantaman langsung dari granat roket. Namun, ujian sebenarnya datang 2 dekade kemudian di medan perang Ukraina pada tahun 2022 hingga sekarang. Saat invasi dimulai, ratusan T-90 dikerahkan dalam konvoi besar menuju Kiev. Rusia memperkirakan operasi ini akan cepat selesai, namun kenyataan di lapangan berbeda. Perlawanan Ukraina jauh lebih kuat, dan logistik Rusia berantakan sampai banyak tank kehabisan bahan bakar dan ditinggalkan begitu saja. Menurut data Oris Military Intelligence, lebih dari 500 tank Rusia hancur, rusak, atau direbut musuh, termasuk puluhan unit T-90. Bagaimana tank yang disebut hampir tak terkalahkan bisa begitu rentan? Jawabannya ada pada taktik dan adaptasi medan. Tank seharusnya beroperasi dengan dukungan infanteri dan perlindungan udara, bukan melaju di jalan raya terbuka. Kondisi lumpur Ukraina memaksa konvoi tetap di jalur sempit, menjadikannya target empuk bagi rudal anti-tank FGM-148 Javelin buatan AS. Javelin bukan sekadar rudal, ia adalah pemburu baja dari langit. Rudal ini menyerang dari arah yang paling mematikan, dari atas, tepat di titik terlemah sebuah tank. Dengan 2 hulu ledak berlapis, Javelin mampu menembus armor utama dan lapisan tambahan sekaligus, menghancurkan sistem vital di dalamnya hanya dalam satu ledakan presisi. Sistem pertahanan aktif T-90, yang selama ini dianggap canggih, tak berdaya mendeteksi ancaman ini. Sebab, Javelin meluncur dengan lintasan melengkung dan mengandalkan panduan inframerah pasif, tanpa memancarkan sinyal apapun yang bisa dilacak. Akibatnya, satu rudal saja sering cukup untuk melumpuhkan satu unit T-90. Dan dari situlah, medan perang Ukraina memberi pelajaran keras, bahwa era dominasi baja dan meriam telah berakhir. Kemenangan kini ditentukan oleh strategi, koordinasi, dan fleksibilitas taktis.